Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Adik-adik, murid, santri dan siswa SMP Islam Al-Fatah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali meski melalui media video atau daring. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pandemik COVID-19 masih menjadi kondisi darurat di kota tercinta kita, Samarinda. Oleh karena itu, maka pembelajaran kita lakukan secara daring atau secara online. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan mata pelajaran bahasa Arab atau Al-Lughah Al-Arabiyah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sempat sekali bertemu dengan tatap muka, dan di pertemuan tersebut kita membahas tentang ciri-ciri isim atau kata benda. Nah, saat ini kita akan melanjutkan tanda-tanda isim tersebut sebagai penyempurna dan juga tambahan dari tanda-tanda isim yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Pada sesi sebelumnya kita mempelajari, kita review kembali. Yang kemarin pertama adalah tanda dari isim atau kata benda berakhiran tanwin. Tanwin adalah bunyi N yang terdapat di sebuah akhir kata tetapi tidak ada wujud huruf nunnya. Bunyi N di belakang huruf itu disimbolkan atau dilambangkan dengan tanda harokat double, baik itu fathatain atau kasratain atau dhammatain. Contohnya Muhammadan, Muhammadin, dan Muhammadun. Contoh yang lain masjidan, masjidun, dan masjidin. Kemudian tanda yang kedua dari tanda isim adalah berakhiran alif lam atau sering disebut dengan al. Contohnya al-masjid. Jadi semua kata yang di awal terdapat alif lam atau al, maka itu adalah kata benda, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan isim. Kemudian tanda yang ketiga adalah berakhiran dengan ta marbutah. Ini bentuknya tentu adik-adik sudah tahu. Dia berbentuk H, kemudian di atasnya ada dua titik. Sebagian orang itu menyebutnya, tapi ini hanya seloroh saja ya, tak merebut hak katanya. Mirip-mirip ucapannya, tak marbutah atau tak merebut H. Ya tentu ini sekedar candaan ya, karena dalam bahasa Arab marbutah itu artinya terikat. Kalau yang terbuka, yang seperti huruf ba tapi ada dua titik di atas, namanya tamabsutah. Dia terhampar, lebar, tidak terikat. Nah, setiap kata yang berakhiran dengan ta marbutah bisa dipastikan itu adalah kata benda atau isim. Contohnya Aisyah, Fatimah, Khadijah, Talha, Syajarah, Hadiqah, Haqibah, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah didahului oleh huruf jar. Kita sudah pelajari kemarin ya. Di sini tidak kita tampilkan semua, tetapi ditampilkan secara bertahap macam-macam dari huruf jar tersebut, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, lika. Nah,
huruf-huruf itu tidak disebut isim, tapi yang disebut isim adalah kata yang berikutnya, kata yang sesudahnya. Jadi misalnya di dalam contoh disebutkan minal jinnati, minnya itu bukan isim. Isimnya itu adalah al jinnati. Al jinnati ada dua tandanya. Adik-adik apa saja coba sebutkan tandanya. Yang pertama, karena didahului huruf jar yaitu min, kemudian yang kedua karena ada tanda alif dan lam di awalnya. Contoh yang berikutnya ilal ladzina. Contoh yang berikutnya an-nafsin, ala ta'amin, fi raibin, rubba qa'imin, bil ghaibi, lil kafirina, kamathali. Nah itu semuanya contoh-contoh kata yang didahului oleh huruf jar dan dia adalah masuk dalam kategori isim atau kata benda. Kalau ditanya apa kira-kira tanda isimnya, untuk yang minal jinnati sampai lil kafirin ada dua tandanya. Fi raibin didahului oleh fi sekaligus di belakangnya atau huruf terakhirnya berakhiran dengan tanwin. Kalau kamathali tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya, tapi didahului huruf ka, yang huruf ka itu adalah huruf jar, maka kamathali pun itu adalah isim. Yang berikutnya adalah didahului oleh huruf qasam. Qasam artinya sumpah. Dan dalam bahasa Arab huruf qasam itu ada 3, waw, ba, dan ta. Nah ini semuanya sering digunakan. Ya, contohnya yang waw, wallahi, yang bi, billahi, yang ta, tallahi. Yang paling sering digunakan dalam percakapan adalah wallahi. Sering kalau kita bercakap-cakap dengan orang Arab, nah mereka untuk mengungkapkan sesuatu dengan serius menggunakan sumpah. Wallahi ma fa'altu kadza. Saya tidak melakukan ini demi Allah. Atau wallahi ana uhibbuka, demi Allah aku cinta engkau. Nah ini contoh-contoh isim yang didahului oleh huruf qasam. Contoh dalam Al-Quran banyak. Wattini, wazzaituni, waturisinin, waladiyati, ya, kemudian wasyamsi, walaili, wannahari, dan lain sebagainya. Itu semuanya contoh-contoh isim atau kata benda. Nah yang berikutnya, ini yang baru ya, yang belum kita bahas. Tanda isim selanjutnya adalah didahului huruf nida. Nida artinya adalah panggilan. Ada beberapa huruf, tetapi yang kita berikan saat ini adalah ya. Ini paling banyak digunakan. Ya Adam, wahai Adam. Ada juga dalam Al-Quran. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Lut. Kalau sesama kita, misalnya ya Azam, ya Afif, ya Zainab, ya Muhammad. Nah itu tanda isim yang nomor berapa tadi? Nomor 6 kalau tidak salah ya. Nah kemudian yang berikutnya, tanda dari isim adalah bisa diidhofahkan atau disambung. Contohnya apa? Contohnya adalah kitabullahi qalamu zaidin khairu ummatin. Nah, yang dimaksud dengan idhofah ini disambung bukan sembarang sambung. Nggak kayak nyambung pipa atau nyambung paralon atau nyambung tali. Nah, maksud dari idhofah itu adalah menyambung atau menghubungkan dua jenis kata sama-sama isim agar mempunyai makna yang khusus. Contohnya apa? Kitab itu artinya kitab atau buku. Allah adalah Tuhan kita. Nah, kalau kedua kata itu terpisah, maka ya artinya seperti itu. Tetapi ketika digabung, kitabullah bukan sembarang kitab, tetapi kitabnya Allah. Qalam sama Zaid. Contoh yang kedua ya, qalamu artinya pena atau pulpen, Zaidin Zaid. Nah, qalam
Kalau tidak disambung dengan Zaid ya sembarang pena, sembarang pulpen. Nah kalau Zaidin ya hanya memberikan pemahaman Zaid itu ya orang yang kita kenal atau Azam misalnya. Nah tetapi ketika disambung qalamu Zaidin atau qalamu Afifin, maka menjadi tertentu. Itu namanya idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sebagai contoh di sini saya lebih rincikan qalamu Zaidin. Nah, ini kolam yang pertama itu namanya mudhof disebutnya. Kemudian yang kedua Zaidinnya disebut mudhof ilaih. Nah, yang bisa diidhofahkan itu hanya isim, baik mudhofnya ataupun mudhof ilaihnya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain dari mudhof dan mudhof ilaih, khairu ummatin. Sebaik-baik apa? Sebaik-baik umat. Contoh yang lain misalnya ya asrama muslimin. Berarti asrama itu sakan atau dakhiliyah. Nah, kemudian ada dua nih, ada asrama muslimin, ada muslimat, ada asrama abri, ada asrama TNI, ada asrama polisi, ada asrama santri. Nah, tetapi ketika dijelaskan dahiliyatu muslimin atau banin, maka itu menjadi tertentu. Nah, ini tanda-tanda isim ya. Untuk berikutnya kita akan berlatih menentukan isim-isim yang ada pada ayat-ayat yang kami sebutkan di bawah ini ya. Silahkan nanti dikerjakan. Kemudian hasilnya dikirimkan melalui WA, bisa email juga bisa, atau yang lebih mudah tentunya WA. Silahkan dikirimkan ke WA kami atau juga bisa ke WA staf TU ya, Pak Rahmat di kantor. Ini ada 4 ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Silahkan dicarikan mana saja isimnya sambil diberikan penjelasan tandanya apa ya. Misalnya di situ ada kata alimun, itu isim, tandanya apa? Tandanya karena ada alif dan karena ada tanwin atau berakhiran tanwin, dan begitu seterusnya pada ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan bisa difahami dengan jelas. Kalau ada yang belum jelas, yang kurang difahami, boleh ditanyakan. Silahkan hubungi kami di WA atau bisa ditelepon juga. Demikian adik-adik semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.